Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas menjadi dasar kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berkata dalam kerajaan sorga, Engkaulah sumber hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Urapi kami sekalian ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema kecil untuk memberikan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu diteguhkan imannya melalui pencobaan. Setiap orang tentu pernah mengalami pencobaan, tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan, dia kaya atau miskin, tua atau muda. Nah, pencobaan yang dialami, entah itu bisa berasal dari dalam atau dari luar diri kita sendiri. Semuanya itu bertujuan untuk menguji hidup kita. Jemaat Tesalonika juga mengalami pencobaan, yaitu di mana mereka diperhadapkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan beberapa jemaat harus mati karena menjadi pengikut Kristus. Nah, ini menjadikan mereka yang masih hidup dipenuhi rasa takut dan khawatir dalam menghadapi pencobaan. Rasul Paulus dalam pengembalaan dan tugas pelayanannya untuk menyampaikan kabar keselamatan, dia menyadari dan tahu apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Maka dari itu dia mengutus Timotius dengan tujuan agar jemaat Tesalonika mendapat kekuatan, mendapatkan penghiburan, di mana bertujuan agar iman dan pengharapan mereka tetap diteguhkan dan dikuatkan melalui pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus kita tidak mendapatkan jaminan apakah hidup kita akan sukses, kaya raya, jauh dari pencobaan. Tetapi yang pasti, menjadi pengikut Kristus, kita mau menderita, kita siap untuk dianiaya, dan kita mau memikul salib. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang baru dan belum dewasa dalam tindakan dan pemikiran untuk menjadi pengikut Kristus. Akan tetapi mereka tetap penuh semangat dan mengimani kepercayaan mereka akan Kristus. Mereka meyakini bahwa Kristus akan menyelamatkan dan menguatkan mereka menghadapi pencobaan. Sekarang sama seperti kondisi kita pada masa kini. Kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan sekarang, baru-baru ini, kita diperhadapkan dengan kehidupan yang baru atau yang kita kenal dengan new normal, yang mana kita akan mulai kembali menata hidup kita dalam situasi COVID-19, yang dimana kegiatan yang dulunya kita sering lakukan akan kita tinggalkan, dan kegiatan yang sering tidak kita lakukan akan mulai kita lakukan. Seperti contoh, harus menggunakan masker setiap hari ketika berada di tempat umum, sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, atau harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah, pola hidup yang baru ini menjadikan kita diuji, dicobai dalam setiap aspek kehidupan, baik itu sosial, kesehatan, ekonomi, atau apapun itu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup kita sebagai umat manusia. Kita dituntut untuk kuat, untuk bertahan melalui pencobaan. Terlebih lagi, kita sebagai orang yang percaya, kita juga dituntut untuk belajar melalui jemaat Tesalonika, agar melalui penderitaan dan pencobaan, iman dan pengharapan kita tetap diteguhkan dan dikuatkan. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, ketika Paulus mengutus Timotius, maka saya dan kita sekalian juga diutus oleh Yesus untuk terus kuat,
Maka melalui nas ini, melalui firman yang kita dengar pada hari ini, semoga iman dan pengharapan kita semua sebagai orang percaya tetap diteguhkan melalui pencobaan. Tuhan menguatkan dan memampukan kita melalui firman-Nya. Amin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menuntun, memberkati setiap hal yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, agar tema yang sudah ditetapkan, iman dan pengharapan, diteguhkan melalui pencobaan. Kuatkanlah dan mampukanlah kami Tuhan menghadapi situasi dan kondisi yang baru. Biarlah kami terus berpegang, terus percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan, Engkau menguatkan dan mengajarkan kami untuk menata hidup kami pola yang baru, kehidupan yang sekarang kami menyerahkan selama-lamanya hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.